Sekali lagi shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menikmati nafas yang baru. Kita bersyukur bahwa Tuhan sangat baik. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, kami datang ya Tuhan. Ku nyanyi
hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatan-Mu dalam hidup kami. Dan kami sungguh memuji kebesaran-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Dan kami mau bawa setiap pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah ibadah kami pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka ibadah kami pagi hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau bersorak buat Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus kita. Haleluya. Baik, saat ini mari siapkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Pada saatnya kita menyembah Tuhan. Naikkan syukurmu, naikkan rasa banggamu kepada Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Mari kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Yesus baik. Bawa syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku, ku bawa sembahku dan pujian bagimu. Engkau
kerinduan kami Tuhan, menyembah-Mu Yesus, seumur hidup Yesus, ku mau sembah Kau, Kau Allah yang mulia. Gunailah syukurku, ku angkat suara pujian bagimu Yesus, Yesus, ku sembah Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua karena kemurahan Tuhan. Dia masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati hidup kita sampai pada hari ini. Oleh sebab itu, mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan sebab Tuhan baik. Oh, Kau baik dan ku menyembah-Mu Yesus, Yesus. Kami percaya Tuhan, kami akan menerima berkat kemurahan dari Tuhan. Hidup kami boleh dipulihkan. Setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan boleh menguatkan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami imani, kami percaya bahwa firman-Mu adalah jawaban dari hidup kami. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Mari sama-sama katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita imani lagu ini. Sekali lagi kita naikkan pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan
Shalom Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus sangat kasihi. Apa kabar? Apakah hari ini Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian masih bersuka cita di dalam hadirat Tuhan, di dalam segala sukacita yang Tuhan sudah sediakan? Baik Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini Bapa kami boleh ada lagi dalam hadirat-Mu. Kami tahu itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu itu semua Tuhan adalah berkat-berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini Bapa, Roh-Mu yang sungguh berkuasa itu Tuhan sanggup melimpahkan kepada kami Bapa hikmat-hikmat, pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan, sehingga firman-Mu pada saat ini Tuhan akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi pegangan hidup kami untuk kami berjalan ke depan lebih lagi dan lebih lagi bersama kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati firman-Mu, berkati kami semua Tuhan. Kami memiliki telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tetapi dengan hati hamba yang penuh ketaatan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat itu, kami berdoa. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang hadirat Tuhan. Jadi kita tahu bahwa tidak ada orang Kristen tidak tahu lagi tentang hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu adalah kehadiran Tuhan dalam segala manifestasinya. Nah, hari ini kita boleh baca bersama-sama di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 65 ayat yang kelima. Mazmur 65 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Bapak Ibu, dalam terjemahan baru ini mengatakan seperti demikian, tetapi saya sangat tertarik dengan terjemahan di bahasa Indonesia masa kini. Bunyinya seperti ini. Masih sama dalam Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang Kau pilih dan Kau panggil untuk tinggal di rumah-Mu. Kami akan dipuaskan dengan segala yang baik di rumah-Mu, kediaman-Mu yang suci. Firman Tuhan ini mengatakan dipilih. Jadi berbahagialah orang yang dipilih. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita dipilih. Kalau hari ini Bapak Ibu, saudara semua ada dalam hadirat Tuhan, sedang menyaksikan firman Tuhan pada pagi hari ini, itu bukan karena keinginan atau kesempatan kita, tetapi kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang dipilih untuk mendekat dalam hadirat Tuhan. Pemilihan ini adalah inisiatif Tuhan. Dia yang membawa kita masuk dalam hadiratnya. Dia membawa kita tinggal dalam rumahnya. Kenapa dikatakan masuk dalam hadirat? Karena kalau saya mau menggambarkan hadirat Tuhan itu seperti ini. Misalnya kita di dalam gedung ini. Gedung ini memiliki jaringan wifi. Banyak orang dalam gedung ini. Mereka berarti ada dalam lingkupan wifi itu, jaringan wifi itu. Tetapi saudara, untuk masuk atau untuk terkoneksi dengan jaringan wifi itu dibutuhkan satu proses untuk koneksi. Misalnya dia harus memiliki username atau dia memiliki password untuk masuk di dalam jaringan wifi itu. Setelah memiliki username ataupun password, dia harus login di dalam jaringan itu. Nah, seringkali kita ada di dalam lingkungan, di dalam suatu peribadatan, tetapi kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu tidak dirasakan bahwa kita gemetar-gemetar atau merinding-merinding atau kita nangis-nangis. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana hati kita terkoneksi dengan Tuhan secara pribadi sewaktu kita beribadah. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih, tidak hanya Dia pilih tetapi dikatakan disuruh mendekat. Kalau bahasa Indonesia masa kini dikatakan dipanggil tinggal di rumahnya,
dan dikenyangkan. Dikenyangkan bukan hanya sekedar makan, kenyang, selesai. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa kita dikenyangkan dengan segala yang baik di rumahmu, muhur besar di rumah Tuhan. Segala yang baik sesuai dengan standar sorga, bukan standar dunia. Jadi dipilih, dipanggil untuk tinggal. Yang istimewanya dipanggil untuk tinggal. Tinggal berarti kita ada terus-terus di situ. Tidak hari ini kita boleh menumpang 1-2 hari atau kita menginap 1 hari, tetapi kita dipanggil untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita dipanggil untuk tinggal bersama Tuhan, untuk kita mengalami pemenuhan secara khusus. Jadi bukan pemenuhan kebutuhan kita seperti layaknya atau sama saja dengan orang lain, tetapi orang yang Tuhan pilih, orang-orang pilihan Tuhan yang dipanggil untuk tinggal di rumahnya, dipenuhi dengan pemenuhan yang khusus, yang tidak semua orang tahu, atau sekalipun orang mengusahakan belum tentu dia mendapatkan. Tetapi saya dan saudara orang yang dipilih untuk menikmati kebahagiaan itu. Anda dan saudara adalah orang yang dipanggil untuk tinggal dalam hadirat itu. Hadirat Tuhan itu tempat persembunyian yang paling aman dari segala badai hidup yang ada di dunia ini. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, hati kita tenang karena kita bertemu dengan kuasa Tuhan, kita bertemu dengan kasih Tuhan. Teristimewa kita bertemu dengan kesetiaan doa, kesetiaan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan itu ada jawaban doa. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memenuhi panggilan itu, ketika kita menyerahkan diri sebagai orang yang dipanggil, yang dipilih itu, kita masuk di dalam rumah Tuhan. Apapun masalah yang dihadapi dunia ini, kita punya jaminan yang pasti. Karena kehidupan kita dipenuhi dengan pemenuhan khusus yang terbaik dari rumah Tuhan, yang terbaik menurut standar sorga. Jadi apapun masalah kita tidak akan pernah putus asa, karena kita tahu ada harapan-harapan di dalam Kristus Tuhan. Dan ketika harapan itu menguat, karena kita terus terkoneksi dengan Tuhan yang telah memilih kita untuk kita tinggal berdiam bersama-sama. Karena itulah kita disebut orang berbahagia. Kalau akhirnya semua itu adalah kebahagiaan, harusnya hadirat Tuhan itu bukan suatu hal yang membosankan, bukan suatu hal yang menjemukan, yang membuat saat kita beribadah kita tidak bergairah lagi. Ataupun saat sekarang ya, kita ibadah ini lebih banyak ibadah online. Dengan ibadah online 1 hari Minggu atau setiap hari pun kita bisa dari gereja satu ke gereja lain, ke gereja satu ke gereja lain. Tetapi apakah kita betul ada dalam posisi beribadah? Apakah kita betul kita ada di dalam hadirat Tuhan? Sekian banyak kita mengikuti ibadah online, tetapi apakah kita memang dalam posisi beribadah? Atau kita sedang duduk nonton konser musik rohani, kita sedang menonton konser khotbah yang pendeta satu mengatakan demikian, pendeta satu mengatakan demikian. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hadirat Tuhan harusnya menjadi yang utama ketika kita beribadah. Apakah hari-hari ini kehidupan kita hanya sekedar beribadah? Kita tidak terkoneksi lagi dengan Tuhan. Kita tidak mengalami lagi hancur hati ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Atau ibadah itu kita merasakan suasana yang kering. Saya beribadah hanya karena kewajiban atau karena kebiasaan saya ikut beribadah. Jujur saya kurang, ini kalau saya pribadi ya, saya kurang untuk ibadah online itu saya kurang pas, karena kalau di gereja kita bisa duduk mendisiplinkan diri dan seluruh kegiatan sekitar ruangan itu adalah fokus beribadah.
Sedangkan kalau kita di rumah ya, kadang-kadang kita lagi fokus ibadah, datang minta minum lah, atau kita berpikir hari ini masak apalah. Kadang-kadang kita di gereja pun seperti itu. Sementara duduk di gereja, habis ini ke mall mana ya, kita makan apa ya. Tetapi buat saya, duduk di dalam gereja itu jauh lebih nikmat, jauh lebih kita mudah untuk fokus, untuk terkoneksi dengan rumah Tuhan. Tetapi saat-saat sekarang, kemungkinan itu bisa membuat kita dalam keadaan kekeringan rohani. Nah, kadang kita tidak mau berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Kadang kita merasa jenuh. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hal ini tidak bisa kita biarkan lama-lama. Kita harus mencari tahu, kita harus membereskan apa yang sedang kita rasakan sehingga hadirat Tuhan itu merupakan sesuatu yang sangat tidak penting lagi. Sedangkan firman Tuhan hari ini mengatakan, kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita boleh terkoneksi dengan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita tidak hanya dipilih, tetapi kita dipanggil untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa diam atau membiarkan hal itu terjadi, tetapi itu akan membawa kita pada kematian rohani yang akan membuat hidup ini semakin berat, hidup ini tanpa harapan. Nah, ada beberapa hal yang membuat kita menjadi jauh dari hadirat Tuhan. Kita buka pertama dalam Kejadian 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bapak, Ibu, firman di dalam Kejadian 3 ayat 8 ini menggambarkan, menceritakan ketika Adam dan Hawa pertama kali jatuh ke dalam dosa. Di situ jelas mereka lari ketika dia mendengar suara Tuhan, mereka lari bersembunyi. Jadi hal yang membuat kita bisa menghindar atau merasa kekeringan dalam hadirat Tuhan adalah dosa kita. Kenapa? Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia itu untuk menarik dirinya dari hadapan Tuhan. Dia takut atas murka Tuhan, dia takut atas hukuman Tuhan. Tetapi hari ini Bapak, Ibu, saya ingin sampaikan satu kabar gembira. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dialah kasih itu. Ketika kita mengakui dosa dan kesalahan kita, firman Tuhan mengatakan Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan memanggil, Dia akan memeluk kita, membawa kita kembali ke jalannya. Ketika engkau mengambil keputusan untuk datang menghampiri hadirat Tuhan, menyerahkan semua kelemahanmu, menyerahkan semua kegagalanmu. Karena Tuhan kita, Dia adalah kasih itu. Jangan biarkan dosa membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Jangan membiarkan dosa itu membawa kita semakin terpuruk di dalam kelemahan kita. Hampiri atau sambut panggilan Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam hadirat-Nya. Hal yang lain adalah selain kita cenderung meninggalkan hadirat Tuhan karena dosa kita, adalah tekad kita yang kecil untuk meninggalkan dosa itu. Karena kita masih mau menikmati dosa itu. Banyak kita merasa kita di dalam rumah Tuhan, kita beribadah, tetapi kita merasa tidak bisa masuk sepenuhnya dalam hadirat Tuhan karena kita terintimidasi dengan dosa itu. Tetapi kita tidak mau bertindak untuk meninggalkan dosa itu karena kita masih sangat menikmati dosa itu. Bapak, Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, meninggalkan dosa itu bukan perasaan, tetapi keputusan. Keputusan kita untuk bertekad bulat untuk meninggalkan dosa kita. Hal lain yang ketiga adalah kemungkinan kita belum lahir baru. Orang yang tidak mengalami lahir baru, mereka adalah orang yang berjalan dengan roh yang mati. Tetapi orang yang lahir baru adalah
orang yang bertemu dengan roh Tuhan secara pribadi dan rohnya itu diperbarui, dilahirkan kembali oleh Tuhan. Ketika orang memiliki roh yang baru ini, dia memiliki kekuatan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dia memiliki akses karena dia mendengar panggilan itu dan dia tahu pemilihan Tuhan itu untuk masuk dalam rumahnya, untuk masuk dalam hadiratnya. Dan Bapak Ibu, orang yang memiliki roh yang baru, roh yang dapat terkoneksi dengan Tuhan, dia akan merasakan kebaikan Tuhan, dia akan merasakan kasih Tuhan itu secara utuh. Bukan perasaan lagi, tetapi secara utuh keseluruhan hidupnya, dia boleh merasakan demikian. Dia boleh merasakan kasih setia Tuhan. Yang berikut adalah trauma atau kepahitan atau kesesakan kita yang membuat kita tidak mau masuk dalam hadirat Tuhan, atau membuat hadirat Tuhan itu sesuatu hal yang tidak mungkin, tidak dapat menyelesaikan perasaan trauma itu. Kehidupan kita adalah kehidupan sesama manusia yang resiko pergesekan itu ada. Baik orang tua dengan anak, suami dan istri, saudara dengan saudara, jemaat dengan jemaat, kemungkinan pergesekan itu ada. Tetapi bagaimana pergesekan itu kita selesaikan dengan baik, bukan disimpan sebagai suatu hal yang membuat kita trauma atau membuat batin kita terluka. Sehingga ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan adalah sesuatu yang membosankan, sesuatu yang tidak dapat kita nikmati sepenuhnya. Kita akan mengalami kekeringan di dalam hadirat Tuhan karena hati kita penuh dengan luka, penuh dengan satu hal yang kotor. Dan Bapak Ibu, traumatik atau hal yang membuat luka batin kita itu adalah keputusan kita untuk mengambil segala peristiwa itu, menghalaukan dari hati kita dengan memberi ruang yang namanya pengampunan. Pengampunan itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Dan pengampunan itu tidak hanya sekedar, oke, tidak apa-apa, saya dengan dia tidak bisa baik, tetapi saya sudah bisa mengampuni. Pengampunan itu harus seutuhnya. Kalau kita tidak bisa mengampuni, mari katakan, Tuhan tolong saya, berikan saya kemampuan untuk mengampuni. Banyak hal membuat kita susah untuk mengampuni. Hal inilah yang akan menjadi luka atau trauma dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, di saat-saat dunia yang seperti ini, kekuatan hadirat Tuhanlah yang menjadi pegangan kita. Banyak berita mengatakan bahwa dunia tidak akan semakin baik, akan banyak bencana yang lebih besar, bahkan akan menimbulkan goncangan ekonomi yang besar di seluruh dunia. Di manakah kekuatan kita? Kita butuh kekuatan, kita butuh harapan. Dan satu-satunya kekuatan dan harapan yang Anda bisa temukan itu hanya dalam hadirat Tuhan. Kalau hari ini Tuhan memanggil, Tuhan memilih kita, itu adalah kebaikan Tuhan untuk kita menikmati segala yang baik di dalam rumahnya, dari rumahnya. Bapak Ibu dengar, segala yang baik dari rumah Tuhan. Bukan sekedar baik, tapi segala semuanya yang terbaik. Ini standar surga. Dan kita adalah menjadi orang-orang yang berbahagia. Jelas kita orang yang berbahagia. Karena itu, tinggalkan segala dosamu, bulatkan tekadmu untuk meninggalkan dosa. Mungkin dosa yang saat ini Anda nikmati sangat nikmat, sangat sayang untuk ditinggalkan, tetapi itu akan membawa kematian dalam kehidupanmu. Yesus sudah memanggil engkau untuk datang pada satu kehidupan yang kekal, satu kehidupan yang berbahagia. Karena itu ambil keputusan malam hari ini, tinggalkan dosamu, jangan nikmati, lepaskan traumatikmu, lepaskan pengampunan untuk segala luka batin yang kau alami, dan biarkan Tuhan bekerja di dalam hadiratnya melalui hidupmu. Dan lihatlah, semakin hari engkau akan semakin kagum bahwa karya Tuhan itu selesai dalam hidupmu. Kita menghadapi goncangan dunia ini dengan penuh ketenangan. Kita menghadapi segala masalah dalam kehidupan kita dengan kacamata Tuhan, bahwa kita akan menerima yang terbaik di depan menurut standar Tuhan. Kalau hidupnya Tuhan
nyawa Tuhan itu dia bisa berikan. Bahkan Tuhan saat ini berjanji akan memberikan segala yang baik dari dalam rumahnya. Bukan hanya diberikan tapi dikenyangkan, dipuaskan. Kita tidak akan pernah kelaparan lagi untuk hal-hal yang sangat kita butuhkan. Tetapi kita dipuaskan dengan kasih-Nya, kita dipuaskan dengan kesetiaannya. Kita tidak kelaparan, bahkan kelaparan jasmani dan rohani pun Tuhan sediakan untuk kita. Saya yakin kalau kita mau berbicara tentang kebaikan atau kepuasan kita di dalam hadirat Tuhan, terlalu banyak kesaksian yang bisa kita menceritakan bahwa Tuhan itu dahsyat. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat Tuhan, mari engkau menjadi orang-orang yang dipilih, datang, terima panggilan Tuhan untuk tinggal dalam hadirat. Lepaskan dosamu, lepaskan traumatik atau beban hidupmu yang membuat kita tertekan atau kita terhambat untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Lepaskan semua itu dan datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, sirami aku dengan kasih, penuhi aku di dalam hadirat-Mu, kenyangkan aku dengan kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan Bapak Ibu, nikmati kasih setia Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Bapa, buat kami semua yang mendengar pada saat ini, Tuhan, lepaskan kebaikan-Mu. Kami mau menerima panggilan itu untuk tinggal di dalam rumah-Mu Tuhan, menikmati segala yang baik daripada-Mu Tuhan. Tidak hanya menikmati Tuhan, tapi kami dikenyangkan untuk semua yang baik yang sudah Kau sediakan buat kehidupan kami. Bawa kami Roh Kudus, tuntun kami Roh Kudus. Biarkan hari-hari ini kami boleh bergairah di dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini hadirat Tuhan melingkupi hidup kami. Hati kami yang keras dihancurkan di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kami bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga keputusasaan yang mungkin terjadi saat ini dalam jemaat-Mu Tuhan boleh digantikan dengan harapan-harapan yang baru, kekuatan-kekuatan yang baru hanya yang kami dapat di dalam hadirat-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar firman-Mu selesai saat ini Tuhan. Tetapi hamba percaya Roh-Mu yang kuat itu, Roh-Mu yang perkasa itu akan mengerjakan lebih lagi buat kami, buat seluruh jemaat-Mu, buat semua pemirsa yang mendengarkan berita pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa itu, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat Tuhan berdiri. Mari kita agungkan nama Tuhan. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Engkau Raja, Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Engkau Raja atas segala raja, Engkau Tuhan atas segala Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami untuk terus mencari Engkau dan menikmati hadirat-Mu Tuhan.
Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia lebih heran lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat yang kekasih, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya Yesus Kristus, dan pengurapan Allah Roh Kudus akan menyertai dan mengurapi kami semua. Kemanapun kaki kami melangkah, apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Engkau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.